warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube kami dengan saya Ridho Anggini dengan NIM 1911215 bersama sahabat saya Dian Fitriani Sukma NIM 191124442. Baik teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam STAI Ana 2 Kuala Tungkal dengan mata kuliah Hadis Tarbawi 1, dosen pengampu Dr. Nur Habibullah MPDI. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi kami yang berjudul Hadis tentang ikhlas beramal. Ikhlas merupakan salah satu dari berbagai amal hati. Dan bahkan ikhlas berada di barisan pemula dari amal hati. Sebab diterimanya, berbagai amal tidak bisa menjadi sempurna kecuali dengannya. Sikap ini merupakan tindakan tulus hati yang bisa memberikan ketenangan, kedamaian bagi diri pribadi dan orang lain. Karena itu, Allah memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang memiliki sifat ikhlas. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian. Bahkan, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian." Dari hadis di atas, dapat kita pahami bahwa kunci utama diterimanya amal seseorang adalah ikhlas dalam melakukannya. Selanjutnya, menjauhi sifat riya. Riya adalah salah satu penyakit hati yang sering terjadi terhadap manusia. Dalam melakukan suatu amal, perbuatan yang dimana perbuatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada seseorang, karena sifat riya memiliki maksud tertentu, yaitu ingin dipuji oleh orang lain dan mengharap imbalan dan amal perbuatan. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa riya termasuk syirik khafi yang samar dan tersembunyi. Hal ini karena riya terkait dengan niat dan termasuk amalan hati yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seseorang pun yang mengetahui niat dan maksud seseorang tersebut kecuali Allah semata. Hadis di atas menunjukkan tentang bahaya riya, karena Nabi SAW khawatir riya menimpa para sahabat yang merupakan umat terbaik. Kekhawatiran beliau lebih besar daripada kekhawatiran terhadap ancaman fitnah Dajjal, karena sedikit yang dapat selamat dari bahaya riya. Fitnah Dajjal yang begitu berbahaya hanya menimpa pada orang yang hidup pada zaman tertentu, sedangkan bahaya riya menimpa seluruh manusia di setiap zamannya. Baiklah, penjelasan dari materi kami akan dilanjutkan oleh sahabat saya Ridho Anggini dengan sesi tanya jawab. Langsung saja kita masuki pertanyaan pertama. Bagaimana cara kita ikhlas dalam beramal soleh, dan bagaimana cara kita mengatasi apabila ketika beramal soleh hanya untuk riya? Langsung saja kita jawab. Ikhlas beramal melaksanakan perbuatan semata-mata karena Allah, tidak bercampur dengan hal-hal lain dalam menjalankan ibadah. Seseorang tersebut tidak memasukkan unsur-unsur yang dapat mengurangi ibadah, misalnya riya. Karena riya walaupun sedikit dapat mengurangi nilai ibadah tersebut dan tidak dapat dikatakan ikhlas. Baik, selanjutnya, bagaimana ciri-ciri orang yang sudah mengamalkan ikhlas beramal? Jelaskan. Oke, langsung jawabnya. Orang ikhlas tidak mengharapkan popularitas atau dikenal orang. Ikhlas hadir ketika seseorang mengakui bahwa ia memiliki kekurangan. Orang ikhlas cenderung menyimpan amal kebaikan yang ia lakukan. Orang ikhlas akan marah atau cinta pada suatu hal karena Allah. Orang yang berusaha mengekang hawa nafsunya
serta tidak mencintai seseorang atau suatu hal kecuali yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ia juga tidak marah kecuali pada satu hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Orang ikhlas merasa gembira ketika saudaranya memiliki kelebihan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus mempunyai sifat ikhlas? Karena ikhlas merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga karena ikhlas ini merupakan wujud nyata tawakal kepada Allah yang juga menjadi syarat diterimanya amal soleh. Selanjutnya, jelaskan pengertian ikhlas. Ikhlas adalah kewajiban yang mencerminkan motivasi batin ke arah beribadah kepada Allah dan ke arah membersihkan hati dari kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang tidak menuju kepada Allah. Selanjutnya, sebutkan manfaat ikhlas. Mendapatkan pahala, hati menjadi tenang, ibadah menjadi lancar, tidak mudah marah, dibukakan pintu ampun dan ditinggikan derajat dan martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa itu riya? Tolong jelaskan. Riya adalah memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan dengan tujuan mendapatkan pujian. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan syirik khafi? Syirik khafi ialah syirik yang tersembunyi dan tersimpan dalam hati. Seseorang bisa berupa niatan semata-mata tidak ditujukan oleh perbuatan, hanya di dalam hati, seperti riya. Lanjut, kenapa perbuatan riya dan syirik harus dijauhi? Karena riya dan syirik perbuatan yang mampu menyebabkan penyakit hati. Riya juga menghapus amal baik seseorang. Karena itu Allah membenci orang yang berbuat riya seperti syirik khafi. Lanjut, jelaskan apa persamaan ujub dan riya. Sama-sama perbuatan tercela, yaitu menampakkan suatu kebaikan demi pujian. Riya memperlihatkan amal baik depan orang. Ujub merasa bahwa dirinya lebih tinggi, lebih mempunyai segalanya ketimbang orang lain. Selanjutnya, ada kaitannya niat dan ikhlas? Ya, tentu ada, karena segala sesuatu yang baik pasti diawali dengan niat dan ikhlas melakukannya. Selanjutnya, bagaimana cara menerapkan ikhlas? Selalu berbuat baik kepada seseorang, memaafkan kesalahan seseorang, selalu beramal karena Allah, tidak mengungkit kesalahan orang lain, dan tidak dendam. Selanjutnya, bagaimana cara menjauhi sifat riya dan syirik? Dengan cara meluruskan niat, berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah, mengendalikan hati dan hawa nafsu, memperbanyak bersabar dan bersyukur, selalu mengingat Allah, dan menyembunyikan amal baik, selalu beribadah. Lanjut, pertanyaan selanjutnya, mengapa jika kita memberikan bantuan harus dengan niat yang ikhlas? Ya, karena tanpa keikhlasan maka amalan yang kita perbuat akan sia-sia dan tidak ada dinilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu syarat mutlak diterimanya suatu amalan. Selanjutnya, ada salah seorang ulama menyebutkan tiga jenis atau golongan ikhlas beramal yang dilakukan manusia. Tolong jelaskan 3 golongan tersebut. Baiklah, saya akan sebutkan.
ikhlas ibadah, yaitu semata-mata karena Allah. 2. Ikhlas muhibbin, pencinta Allah. Dan ikhlas arifin, ahli makrifat. Dan pertanyaan terakhir, sebutkan 5 keistimewaan memiliki rasa ikhlas. 1. Memiliki rasa ikhlas perintah langsung dari Allah sebagai syarat utama diterimanya amal ibadah, menjadi sebuah amalan yang bernilai besar, sifat dasar Nabi, dan memiliki perasaan yang lebih tenang. Sekian. Baiklah, dengan adanya penjelasan dari materi kami dan sesi tanya jawab tadi bisa dipahami dan banyak manfaat untuk teman-teman yang lain. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.